Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami akan presentasikan tugas besar kami untuk mata kuliah Sistem Komunikasi Seluler dengan judul Perencanaan Coverage Jaringan Seluler menggunakan frekuensi 1100 MHz di kawasan TMII dengan membandingkan dua skenario MUMIMO dan SUMIMO. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Alicia Kinanti dengan NIM 201046. Kemudian Ya, ada rekan saya, Saya Rahim Fakhrudiansyah dengan NIM 20101045. Saya Miftah Reda Ginting dengan NIM 20 10 49. Saya Raufina Aryan Aurelia dengan NIM 2010 10 50. Dan saya Alfa Dinata dengan NIM 20 10 10 51. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan pertumbuhan pesat dalam penggunaan layanan komunikasi nirkabel, terutama pada jaringan seluler, menuntut peningkatan infrastruktur yang efisien dan optimal. Salah satu langkah penting dalam peningkatan kinerja jaringan seluler adalah perencanaan cakupan yang cermat, terutama dalam konteks penggunaan frekuensi tertentu. Presentasi ini akan mengulas perencanaan cakupan jaringan seluler menggunakan frekuensi 2100 MHz di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, dengan memfokuskan perbandingan antara dua skenario utama, yaitu multiple user, multiple input, multiple output, dan single user multiple input, multiple output atau SUMIMO. Oke, selanjutnya itu metode penelitian. Tahap pertama itu melakukan studi literatur untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang perencanaan jaringan seluler frekuensi 2100 MHz, MU-MIMO dan SU-MIMO dan topik yang berkaitan dengan penelitian lainnya. Baru tahap kedua itu menentukan lokasi perencanaan, yaitu pada kawasan Taman Mini Indonesia Indah dan Padang Gold Halim serta melakukan perhitungan link budget. Baru selanjutnya tahap ketiga itu melakukan perencanaan corporate dan software atol dengan skenario SU-MIMO dan MU-MIMO dari lokasi yang sudah ditentukan untuk mengetahui cakupan frekuensi 2100 MHz dengan masing-masing skenario. Baru selanjutnya tahap keempat itu menganalisis hasil perbandingan skenario antara SU-MIMO dan MU-MIMO dan bagaimana penggunaan spektrum frekuensi 2100 MHz pada area perencanaan dapat dioptimalkan menggunakan SU-MIMO dan maupun MU-MIMO, dan pada tahap ini untuk melihat perbandingan sejauh mana performa yang terbaik antara dua skenario yang digunakan. Tahap kelima itu kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil analisis perbandingan skenario SO-MIMO dan MU-MIMO untuk perencanaan konvergen jaringan seluler frekuensi 2100 MHz pada area perencanaan serta menjelaskan secara singkat temuan-temuan utama yang ditemukan selama menganalisis hasil perbandingan tersebut. oke di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan limb budget. Pada penelitian ini nanti kita akan menggunakan frekuensi 2100 MHz. Propagasi yang akan digunakan yaitu propagasi kosata. Bisa kita untuk tes skornya sendiri itu ada di 46 dBm, kemudian tes antena G itu di 16 dB, dBi, kemudian ada kabel loss-nya itu 1, nilai EIRP-nya itu 61, kemudian SINR-nya itu di 2,083 dB. Lalu untuk nilai MAPL-nya sendiri itu ada di 147,91. Untuk hitungannya sendiri itu kita akan mencari eh, L urban. Nanti untuk link budget dari wilayah urban ini berdasarkan nilai yang dihasilkan dari F ditambah B log R dikurangin E ditambah G. Untuk F sendiri itu berasal dari 46,3 ditambah 33,9 log 2100 dikurang 13,82 log 40, maka akan mendapatkan hasil 136,78. Kemudian untuk parameter B-nya ada 44,9 dikurang 6,5 log 40 akan menghasilkan 34,40.
Kemudian untuk S sendiri akan menghasilkan nilai 0,048. Sehingga untuk total dari jarinya sendiri itu ada di 1,7 kilometer. Untuk jumlah selnya sendiri yang nantinya akan kita bangun itu didapatkan dari hasil perbandingan antara luas area dengan luas site-nya. Itu kita mendapatkan hasil untuk luas area dari seluruh daerah yang akan dilakukan perancangan jaringannya sebesar 15.018 kilometer dibagi dengan 2,6 dikali dengan jari-jarinya tadi yang sudah kita dapatkan yaitu 1,7 kuadrat, maka akan mendapatkan hasil 1,9 sel atau kita bulatkan menjadi 2. Next. Lalu di sini ada parameter pengujian yang nantinya akan kita bandingkan. Yang pertama ada parameter sinyal level, lalu ada parameter sinyal RSRQ, parameter RSRP, dan yang terakhir parameter contact throughput. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Untuk penjelasannya, di sini daerah yang akan di-coverage adalah kawasan TMI atau Taman Mini Indonesia Indah dan kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma serta lapangan golf yang masing-masing skenario akan diuji 4 parameter yaitu coverage by signal analysis, coverage by C per I plus N, effective signal, dan coverage by throughput. Pada gambar 2 merupakan lokasi yang akan dilakukan planning jaringan 4G. Lokasi tersebut memiliki luas 18.061 km persegi. Sesuai dengan perhitungan link budget akan dibangun 2 base Inode B. Hasil tersebut didapatkan dari perhitungan menggunakan model Koshata dengan besar frekuensi yang digunakan adalah 2100 MHz. Hasil tersebut akan membandingkan jumlah luas daerah dengan luas site. Oke, jadi di bagian ini kita akan membandingkan antara Sumimo dengan Mumimo yang telah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, mungkin di bagian Sumimo terdapat coverage by signal level, coverage CI plus N, kemudian effective signal analysis, dan throughput. Nah, kemudian mungkin bisa di next dulu. Nah, kemudian di Mumimo itu sama, tetapi yang membedakan di sini adalah parameter-parameter yang telah dijelaskan oleh Saudari Cia tadi. Nah, jadi pada Sumimo dan Mumimo itu memiliki perbedaan yang signifikan. Yang pertama, pada coverage by signal level untuk skenario Sumimo, parameter itu merujuk pada tingkat sinyal yang diterima atau dikirim oleh suatu sistem komunikasi nirkabel di suatu area tertentu. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwasanya rata-rata sinyal level yang didapatkan adalah minus 88,87 dBm, yang mana berarti parameter sinyal level terbilang buruk. Kemudian pada Mimo menunjukkan bahwa rata-rata sinyal level yang didapatkan adalah minus 87,54, yang mana berarti parameter sinyal level terbilang juga buruk. Nilai yang didapatkan kurang maksimal karena beberapa faktor, misal banyak gedung-gedung bertingkat, terus kurang memadai jika memakai model propagasi tersebut, kemudian eh, perancangan jaringan yang kurang maksimal, dan lain-lainnya. Kemudian membahas tentang coverage C I plus N antara Sumimo dan Mumimo. Yang pertama itu pada Sumimo itu eh, hasil histogram yang menunjukkan bahwasanya nilai rata-rata dari SRRQ menunjukkan level sebesar 18,12 dBm. Jika berdasarkan tabel parameter yang ditunjukkan pada tabel 3, nilai tersebut menunjukkan keterangan buruk. Sama halnya dengan skenario MIMO mendapatkan nilai rata-rata SRSRQ sebesar 18,23 dBm.
Kemudian efektif signal analysis itu dari Sumimo dan Mumimo menunjukkan bahwasanya parameter pengujian menunjukkan nilai rata-rata RSRP sebesar 122,62 dBm, yang mana artinya terbilang juga sangat buruk, sama halnya dengan skenario yang dihasilkan oleh Mumimo, di mana memiliki rata-rata eh, sebesar minus 122,48 dBm, yang juga memiliki nilai efektivitas sangat buruk. Kemudian yang terakhir yaitu throughput antara Sumimo dan Mumimo. Yang pertama, dari Sumimo throughput itu menghasilkan nilai rata-rata sebanyak 13,373 Mbps, yang menunjukkan hasil tersebut adalah buruk untuk kecepatan transfer data yang dihasilkan. Sedangkan untuk Mumimo menunjukkan hasil rata-rata sebesar 14,956 Mbps, yang juga menunjukkan hasil buruk untuk kecepatan yang dihasilkan. Oke, selanjutnya di sini saya akan melampirkan step by step dari perancangan jaringan 4G LTE dengan menggunakan software Atom. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan melampirkan tutorial untuk perancangan jaringan di wilayah TMII dan Bandara Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan frekuensi 2100 MHz dengan membandingkan Sumaimo dan Mumaimo. Hal pertama yang dilakukan yaitu kita akan membuat lembar kerja baru pada menu File New, kemudian From a Document Template. Yang kita pilih itu yang LTNB IoT. Selanjutnya yang kita select untuk radio akses teknologinya itu hanya di LTE-nya saja. Nah, kemudian di sini sudah tampil untuk layar lembar kerja barunya. Selanjutnya kita ke file, lalu pilih menu import. Nah, di sini kita pilih ke data clutter. Lalu kita pilih yang folder height. Kita open. Nah, yang kita pilih itu yang altitude. Lalu oke. Selanjutnya, hal yang sama kita lakukan dengan mengimport dari data clutter di bagian yang clutter. Lalu kita open. Kita pilih yang classes. Lalu oke. Lalu kita lakukan juga pada data clutter. Kita open, kita pilih yang clutter hex. Oke, selanjutnya itu kita pilih ke dokumen. Di dokumen ini kita pilih yang properties. Lalu kita pilih di sini projection-nya yang WGS 84 TM zone. Ini itu untuk pembagian wilayahnya, kemudian kita pilih yang 48S. 48S karena wilayah yang kita akan plan itu di wilayah Jakarta. Dan kita oke. Lalu shape itu yang ini kita pilih yang paling atas WGS 84, kita oke kan lagi. Lalu untuk degree-nya kita pilih yang minus. Kita apply, oke. Nah, selanjutnya kita pilih file, lalu kita import di map Jawa, daerah map Jawa. Ini yang dua ini, lalu di open. Ini udah geo, kemudian ini sudah benar, ini langsung kita import aja.
Selanjutnya kita ke yang geo. Di sini yang parameter geonya. Lalu kita ke online map, sorry. Kemudian ini kita drag ke atas supaya lebih. Lalu kita klik kanan baru ke new. Nah, di sini kita OpenStreetMap. Sorry tadi bukan penamaan file, tapi itu ke OpenStreetMap-nya. Lalu kita tekan OK. Kemudian kita centang bagian online maps. Lalu kita ke zone. Nah, di zone kemudian kita pilih ke parameter zone, kita expand, lalu di sini kita pilih ke computation zone. Kita klik kanan, computation zone-nya, lalu kita draw polygon. Nah, di sini yang kita akan tandai di wilayah TMI sama Halim Perdana Kusumanya. Nah, di sini kita juga bisa langsung tahu luas daerah yang udah kita tandai wilayahnya dengan mengarahkan kursornya itu ke garis merahnya. Jadi di sini untuk wilayahnya itu sendiri itu di 15.000,22 km persegi. Nah, selanjutnya kita ke parameternya lagi, kita balik ke bagian parameter. Lalu di sini yang jadi kunci utamanya itu ada di radio network setting sama radio network equipment. Yang pertama itu kita ke radio network setting. Kita expand radio network setting. Kemudian kita ke frekuensi. Kita expand lagi. Lalu kita pilih yang bands. Oke, di sini kita akan masuk ke parameternya yaitu radio network setting. Kemudian kita ke bagian frekuensi, kita ke bands-nya. Nah, yang pertama itu kita akan mencari frekuensi yang sesuai dengan yang kita bikin tuh yaitu 2100. Misal kita pakai yang 20 MHz. Ini kemudian kita copy lalu kita pindahkan ke bagian paling bawah. Selanjutnya kita akan mengeditnya di sini. Kita buat nama filenya itu misal kita buat belajar, lalu kita ganti frekuensinya jadi 2100. Ini kita pakai 20 MHz, baru untuk number of resource block-nya itu 100. Lalu kita apply. Kita oke. Kemudian kita ke bagian radio network equipment-nya. Di sini kita tutup dulu. Kemudian kita expand, lalu kita ke klik kanan untuk yang bagian antena. Setelah itu kita ke group by, lalu kita pilih yang bagian minimal frekuensi. Kemudian kita ke klik kanan lagi untuk antenanya, lalu kita open table.
Lalu kita pilih yang 65 degree yang 2100 ini. Misal kita mau pakai yang ini, kita copy, kita paste ke bagian yang paling bawah. Kita ganti juga namanya yaitu belajar. Lalu untuk kita lihat juga untuk parameter-parameter yang digunakan apakah sudah benar. Misalnya ini di minimalnya itu 1920, kemudian maksimalnya itu 2170, berarti bisa kita pakai karena frekuensi yang akan kita gunakan yaitu 2100. Kemudian kita apply lalu oke. Selanjutnya kita ke bagian TMA. Kita klik. Nah, di sini kita sesuaikan noise-nya itu 7. Kita apply lalu kita oke. Selanjutnya kita ke feeder. Untuk feedernya sama juga. Sini kita pakai yang loss per parameternya itu yang 0,25. Misalnya kita pakai yang 0,2. Kontrol copy lalu kita ganti juga untuk parameternya. Loss per parameternya kita buat 0,25. Baru konektor reception loss-nya itu 0,5, konektor transmission loss-nya itu 0,5 juga. Kemudian kita apply lalu kita oke. Lalu selanjutnya kita ke bagian transmitternya. Nah, kemudian kita copy lalu kita paste juga ke bagian bawah. Kita edit. Untuk noise figure-nya nilainya itu 7. Lalu kita apply lalu oke. Selanjutnya yang kita lakukan itu ke radio network setting. Nah, di radio network setting ini kita ke station template. Kita klik kanan, baru kita tekan yang new template. Nah, di sini namanya itu kita sesuaikan. Misalnya yang pertama yang mau kita buat itu Sumaimo. Selanjutnya untuk hexagon radiusnya kita buat jadi 1690. Untuk modelnya kita ganti yang model belajar. Lalu untuk transmissionnya kita gunakan yang 4, kemudian yang receptionnya juga 4. Lalu untuk height-nya ini ketinggiannya itu 40 meter. Lalu main propagation-nya itu kita buat yang Kosata. Yang extend-nya juga yang Kosata. Nah, selanjutnya untuk main radiusnya kita ganti jadi 2000 meter.
Lalu untuk extendnya kita buat 4.000 meter. Lalu untuk main resolutionnya itu 50 meter, otomatis untuk extendnya itu kita buat jadi 100 meter. Nah, selanjutnya jika sudah kita balik ke transmitter. Di transmitternya itu kita buat di bagian equipment-nya itu untuk TMA-nya sesuai sama yang udah kita buat di filenya, yaitu belajar. Lalu untuk feedernya juga itu juga buat yang transmitternya. Kemudian untuk yang feeder length-nya itu kita buat 50 meter, resectionnya juga 50 meter. Kemudian kita commit. Selanjutnya di bagian cell kita ganti max power-nya itu 46 dBm. Lalu untuk frekuensi band-nya itu kita sesuaikan dengan file yang tadi udah kita edit dengan nama file belajar. Lalu setelah itu ke disability support-nya. Tadi yang kita mau gunakan kan di Sumaimo, otomatis di downlinknya Sumaimo, uplinknya juga Sumaimo. Oke, selanjutnya kita ke neighbors. Di sini untuk intranya itu kita buat 16 dan internya juga 16. Lalu kita apply. Kita oke. Setelah semua tadi udah kita lakukan di radio network setting sama equipment itu, kita lanjut ke bagian network. Di bagian network, di situ untuk bagian MAP-nya, kita di bagian kiri ujung itu kita pilih yang Sumaimo. Kemudian kita menarik tower. Sini kita akan bangun 2 tower. Saya akan meletaknya di atas dan di bawah. Kemudian kita ke prediction. Untuk prediction kita buat yang new prediction. Kita cari yang bagian coverage by signal level yang downlink. Kemudian kita calculate. Nanti di coverage by signal ini selanjutnya kita lanjutkan ke kita bisa lihat langsung untuk melihat histogramnya. Untuk histogram di coverage by signal level yang downlink. Oke, selanjutnya kita ke prediction lagi, kita buat new prediction, kita pilih yang coverage by I plus N level downlink. Kemudian kita oke-kan saja. Nah, nanti kita bisa langsung lihat juga untuk histogramnya. Di sini udah ada histogram untuk yang coverage-nya. Yang nantinya bakalan kita bahas di bagian analisisnya. Kemudian kita ke prediction lagi, kita new prediction. Kita cari yang efektif sinyal analisis yang downlink. Lalu kita calculate. Kita akan melihat histogramnya seperti yang sudah ditampilkan. Lalu selanjutnya yang terakhir yang akan kita lihat yaitu coverage by signal throughput yang downlink. Dan kita calculate. Kita melihat untuk histogramnya yang dihasilkan. Jadi untuk outputnya itu ada 4 ya.
teman-teman di prediction-nya itu pertama di bagian coverage by throughput, kemudian effective signal analysis, kemudian coverage by signal level, yang semuanya itu untuk yang bagian downlinknya. Hal tersebut juga sama dilakukan untuk yang MuMaimo. Jadi nanti yang MuMaimo itu hanya mengganti langkah-langkahnya sama, cuma nanti akan mengganti nama file yang dari Sumaimo menjadi MuMaimo. Untuk membuat yang baru, kita ke bagian radio network setting. Radio network setting, kemudian kita ke klik new template. Station templates, kemudian kita klik kanan, kita buat new. Nah, di sini kita ganti new template-nya dengan nama MuMaimo. Untuk parameter-parameternya ini kita ganti juga. Untuk hexagon radiusnya itu di 1690. Kemudian untuk model main antenanya itu kita sesuaikan dengan file yang tadi kita buat, yaitu file belajar. Kemudian untuk transmissionnya kita pilih 4, receptionnya juga 4. Lalu untuk tingginya itu 40 meter. Selanjutnya untuk main radiusnya itu 2000 meter. Lalu kita extendnya itu ke 4000 meter. Kemudian untuk main resolutionnya itu 50 meter, maka extendnya kita buat di 100 meter. Lalu untuk ke transmitternya kita buat yang baru juga. Halnya itu langkah-langkahnya juga sama seperti yang tadi udah dilakukan di Sumaimo. Kemudian feeder length-nya itu kita pakai yang di 50 meter. Untuk yang transmission sama yang reception-nya. Kemudian kita commit, lalu kita ke cell. Nah, di cell ini di max power-nya juga sama 46 dBm. Lalu untuk frekuensi band-nya itu kita pilih yang file belajar. Lalu selanjutnya untuk yang diversity supportnya itu kita pakai yang MuMaimo. Karena kan ini kita akan pakai yang MuMaimo, lalu yang uplink-nya juga yang MuMaimo. Selanjutnya kita pilih yang neighbors-nya. Untuk intra sama internya sama-sama 16. Sini kita akan melakukan yang bagian MuMaimo-nya. Yang pertama kita tarik dulu towernya, kita letakkan di bagian atas, kemudian pada bagian bawah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan prediction, kemudian klik new prediction, kita pilih yang coverage by signal level downlink, kita calculate. Nah, di sini kita bisa lihat untuk show histogramnya, untuk gambarnya, kemudian kita coba untuk new prediction lain. Bagian downlink yang coverage ini, kemudian kita calculate. Lalu kita akan melihat nilai dari histogramnya. Selanjutnya pada bagian yang efektif sinyal analisis yang downlink, kita mulai juga. Untuk hasil histogramnya terlampir seperti gambar berikut. Lalu yang terakhir kita lihat pada bagian coverage by throughput yang downlinknya. Lalu kita calculate. Untuk histogramnya seperti yang gambar berikut ini. Oke, jadi tadi udah bisa kita membandingkan antara yang Sumaimo dan MuMaimo-nya.
Untuk yang Sumemonya ditandai, untuk penambang filenya ada di belakangnya itu 0 di bagian prediction. Kemudian yang untuk Mumemonya itu ditandai dengan diakhiri angka 1 di pada bagian predictionnya. Sekian dari perancangan jaringan step by step yang bisa saya lampirkan pada pembangunan set di bagian TMII dan Halim Perdana Kusuma dengan frekuensi 2100. Sekian dan terima kasih. Oke, untuk yang tadi sudah kita lampirkan step by step-nya untuk perancangan dari jaringan di wilayah TMII, Bandar Halim Kusuma Perdana Kusuma dan juga lapangan golf. Nah, maka dari itu dari hasil penelitian ini dapat kami simpulkan bahwa perencanaan jaringan itu merujuk pada proses merancang dan menentukan cara untuk mengimplementasi atau mengelola suatu jaringan komunikasi. Pada penelitian ini, perancangan jaringan itu dilakukan dengan dua skenario yang berbeda, yaitu membandingkan antara skenario Sumimo dan Mumimo pada frekuensi 2100 MHz dengan menggunakan model propagasi Kosata. Dari hasil yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa semua parameter pengujian berdasarkan nilai rata-rata, coverage by signal level, kemudian coverage C per I plus N, lalu coverage by throughput, serta efektif sinyal menghasilkan nilai yang masih di bawah kata bagus. Namun jika membandingkan dari kedua skenario tersebut, skenario Mumimo merupakan skenario yang lebih cukup baik untuk perancangan jaringan kali ini. Mungkin dari hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.